Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Siti Fatimah Sabita dari Prodi Statistika Universitas Mula Warman. Jadi di video kelima ini saya akan mereview tentang topik dan kerangka karangan. Secara etimologi, kata topik berasal dari bahasa Yunani topo yang berarti tempat. Topik merupakan sesuatu yang sudah ditentukan atau dibatasi. Topik berarti pokok pembicaraan atau pokok permasalahan. Selanjutnya, sumber topik. Seorang penulis dapat menemukan sumber topik dengan cara yang pertama pengalaman pribadi, yang kedua hobi dan keterampilan, yang ketiga pekerjaan atau profesi, yang keempat pelajaran sekolah atau kuliah, yang kelima pendapat pribadi. Yang keenam, peristiwa hangat dan pembicaraan publik. Yang ketujuh, masalah pribadi. Yang ke-8, kilasan biografi. Yang ke-9, kejadian khusus. Yang ke-10, minat khalayak. Selanjutnya, batas pembuatan topik. Menurut Sabarti Ahadiyah, ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan topik. Yang pertama, ada manfaatnya untuk perkembangan ilmu atau profesi. Yang kedua, cukup menarik untuk dibahas. Yang ketiga, dikenal dengan baik. Yang keempat, bahannya mudah diperoleh. Yang kelima, tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Selanjutnya, kriteria topik yang baik. Untuk menentukan topik yang baik, hal-hal yang dapat dijadikan tolak ukur menjadi suatu karangan. Yang pertama, topik harus sesuai dengan latar belakang penulis. Yang kedua, topik harus sesuai dengan minat Anda. Yang ketiga, topik harus menarik minat pembaca. Yang keempat, topik harus dapat ditunjang dengan referensi lain. Yang kelima, topik harus dibatasi ruang lingkupnya. Selanjutnya, cara membuat topik. Sebelum topik diangkat menjadi sebuah tulisan, pengarang harus benar-benar memperhatikan pokok persoalannya. Cara untuk mempersempit topik supaya lebih spesifik. Yang pertama, menurut tempat negara tertentu lebih khusus daripada dunia. Yang kedua, menurut waktu, zaman atau periode. Yang ketiga, menurut hubungan sebab akibat. Yang keempat, menurut pembagian bidang. Yang kelima, menurut aspek khusus umum. Yang keenam, menurut objek formal atau material. Selanjutnya, kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusun gagasan. Kerangka karangan memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Yang terakhir, pola penyusun kerangka karangan. Pola penyusun kerangka karangan dibagi menjadi 2, yaitu pola alamiah dan pola logis. Pola alamiah adalah pola yang mengikuti keadaan alam yang berdimensi ruang dan waktu. Yang pertama, urutan ruang. Yang kedua, urutan waktu. Yang kedua, pola logis. Pola logis memakai pendekatan berdasarkan cara berpikir manusia dan bergantung pada sudut pandang. Yang pertama, urutan klimaks. Yang kedua, urutan sebab akibat. Yang ketiga, urutan pemecahan masalah. Yang keempat, urutan umum dan khusus.